Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part 4 untuk hari ini. Langsung aja ke saham yang pertama yaitu SRTG. Nah, untuk SRTG menguat ya 3,1%. Nah, ini belum tembus top boxnya atau resisten di 2620. Untuk supportnya di 2510 untuk saat ini ya. Kalau bisa breakout, mudah-mudahan bisa menuju targetnya di 2820 untuk SRTG. Selanjutnya adalah Bevin. Bevin menguat 0,4% ya, walaupun dia gap up. Nah, ini masih ada potensi dia breakout dulu ya. Kalau misalkan belum punya, masih boleh spec buy selama masih di atas MA10, yaitu di atas 1100. Nah, kalau misalkan dia menguat dan bisa tembus top box atau resisten di 1145, targetnya adalah di harga 1200. Untuk supportnya untuk saat ini ada di harga 1080. Selanjutnya adalah IMJS. IMJS di hari Jumat kemarin berhasil breakout ya, breakout 284. Nah, berarti kalau dia lanjut, next targetnya adalah di 298 dan 318. Nah, untuk saham-saham konstruksi seperti PTPP ya, ini juga sudah boleh diperhatikan nanti pergerakannya. Untuk support saat ini adalah di 900 untuk PTPP dan resisten atau top boxnya ada di 935. Nah, ini kalau teman-teman mau spec buy sudah bisa, tapi kalau misalkan mau buy on break juga boleh di atas 935. Begitu juga weton. Weton ini sudah sideways cukup panjang ya, sudah hampir 1 bulan lebih. Nah, ini perhatikan aja kalau dia berhasil breakout 218 ya. Kalau 218 dia bisa tembus, next targetnya adalah 226 dan 240. Selanjutnya Wika. Wika sudah breakout sebetulnya di tanggal 7 November hari Senin ya. Nah, di hari Kamis sempat masuk lagi, sempat jebol supportnya di 930. Nah, tapi di hari Jumat kembali menguat gap up ya, dia menguat 1%, sempat menyentuh support 930 tapi close di 935. Boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 955, mudah-mudahan bisa lanjut terus naik untuk Wika. Dan untuk WSKT ini juga sudah boleh spec buy kalau teman-teman mau masuk selama masih di atas 472 ya. Kalau misalkan dia naik di atas 472 bisa spec buy. Harapannya bisa breakout 484, target berikutnya adalah di 498 dan 520 dulu. Dan untuk Arko juga masih bisa spec buy kalau teman-teman mau ambil, ini juga bisa ya selama masih di atas support 630 dan resisten ada di 670. Kalau bisa breakout mudah-mudahan bisa ke 835 lagi ya untuk target agak panjang ini. Saham berikutnya adalah The Gig. Nah, The Gig udah lama ini sudah boleh diperhatikan lagi ya, dia sudah sempat naik beberapa waktu lalu turun lagi. Nah, ini sudah sideways lagi ya. Support saat ini adalah di 110 ya. Kalau misalkan teman-teman mau ambil selama masih ada di atas 110 atau 111 atau mau ambil di harga 112, ini boleh ya. Targetnya adalah dia breakout dulu 114, target di 117. Mudah-mudahan bisa ke harga 127 lagi. Selanjutnya adalah PTSN. PTSN di hari Jumat kemarin breakout ya 204. Nah, sudah sempat menyentuh targetnya di 212 tapi nggak bisa ditembus. Nah, kita lihat apakah dia akan koreksi atau beberapa hari dia akan berada di 204 atau mau langsung tembus 212-nya. Kalau tembus 212-nya targetnya adalah di 230. Saham berikutnya yang sudah bisa diperhatikan adalah SEMA. Nah, untuk SEMA ini sudah bagus posisinya, close di 159. Mudah-mudahan bisa, paling enggak dia ke 172 dulu. Tapi kalau ternyata tembus dan kuat, targetnya adalah di 187 untuk SEMA. Saham selanjutnya adalah Ken. Nah, untuk Ken juga masih bisa untuk spec buy ya selama masih di atas MA10. Untuk saat ini MA10 ada di harga 735. Nah, perhatikan kalau dia bisa breakout 785-nya ya, targetnya adalah di 870 dulu untuk saat ini. Dan saham berikutnya MPPA. MPPA juga terpantau sudah mulai sideways. Nah, kita lihat kalau mau spec buy bisa selama dia masih di area box ya, atau selama masih di atas harga 141 ini masih oke. Kalau mau masuk, targetnya adalah terdekat 160, kalau bisa breakout 176 dan 189.
Berikutnya adalah LPPF. LPPF juga menguat 2,9%. Nah, ini boleh diperhatikan karena memang sudah cukup naiknya sudah cukup lumayan ya, tapi masih boleh dipantau. Kalau mau ambil selama masih di atas MA10 untuk saat ini yaitu di atas harga 4.800, targetnya adalah 5.050. Kalau bisa breakout, next targetnya adalah di 5.250. Saham berikutnya adalah RALS. Nah, ini RALS sudah cukup panjang juga sideways-nya. Ini belum naik-naik. Nah, ini boleh diperhatikan ya beberapa hari ke depan. Kalau dia berhasil breakout 600, targetnya 640 dulu ya. Ini kemungkinan kalau bisa ke 60 dan tembus ini bisa panjang. Jadi dipantau aja untuk pergerakan saham ini. Selanjutnya adalah Pico. Pico padahal sudah sempat tembus atau breakout harga 500 ya, atau resisten atau top box 500, tapi saya nggak bisa bertahan. Kalau selama masih di atas MA10 atau saat ini MA10-nya ada di 426, jadi masih bisa untuk spek buy. Kalau misalkan dia turun-turun dikit, misalkan lihat aja nanti pergerakan turunnya sampai mana. Untuk supportnya masih di 392, tapi kalau ternyata dia lanjut lagi breakout ya di atas 500, boleh silakan kalau mau ambil posisi. Targetnya untuk saat ini ada di 576. Kita masuk ke semen-semen. Nah, untuk semen Indosemen atau INTP terkoreksi ya 2,1%. Nah, ini juga selama masih di atas support 10.050 ini masih oke kalau mau masuk. Targetnya ditembusin dulu 10.700. Target berikutnya adalah di 10.875. CMNT juga boleh diperhatikan ya untuk beberapa hari ke depan. Kalau berhasil breakout 915, supportnya di 865, targetnya adalah di harga 1000 dulu. Ini sudah sudah hampir menyilang ya untuk antara MA10 dan MA30-nya. Mudah-mudahan bisa uptrend dan juga bisa breakout 915-nya untuk CMNT. Saham berikutnya adalah SMGR. SMGR menolak koreksi dalam ya. Dia kembali menguat lagi dari hari Kamis, menguat 1%, dan di hari Jumat menguat 1,8%. Kalau berhasil tembus 8.300, next targetnya adalah di 8.575. Saham berikutnya adalah SMBR. SMBR ini sudah sideways sekitar 1 mingguan ini ya. Perhatikan aja kalau dia tembus 476, targetnya kembali lagi di 516, 530, dan 596. Nah, untuk aksinya juga boleh diperhatikan ya di perdagangan minggu depan. Kalau dia berhasil lanjut breakout 250-nya ya. Saat ini aksinya close persis di resisten 250. Mudah-mudahan bisa tembus naik ya di atas 250, targetnya 270 dan 288. Dan saham yang terakhir untuk video atau part 4 ya, video part 4 ini perhatikan untuk MTDL. Nah, MTDL ini sudah terpantau sideways juga, mungkin sekitar 1 bulanan. Perhatikan kalau dia berhasil breakout 600, targetnya adalah 630 dan 690 kalau lanjut kuat naik. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video part 4. Kita cepat aja, nanti saya akan siapkan lagi satu video untuk video part 5. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat yang baru nonton, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.